Sekolah di Amerika. Gimana? Karena kurikulumnya pasti jauh beda ya. Waktu kamu pertama kali masuk tuh gimana? Apa yang kamu rasakan tuh? Sekolah di Amerika tuh kayak jauh lebih gampang daripada di Indo. Malahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada acara yang mungkin dinanti atau mungkin tidak adalah Asmadera Podcast. Kali ini kita datangan tamu dari jauh, langsung dari Amerika Serikat di Washington State, Amerika Serikat. Ini, halo, apa kabar Nadia? Lama tak jumpa. Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa. Alhamdulillah juga baik. Masih pandemi, jadi lumayan nih. Masih banyak yang nggak pasti di sini. Di sana gimana? Pandemi? Di sini stateku alhamdulillah rada aman. Jadi kemarin tanggal 12 pertama kali lepas masker. Jadi udah nggak pakai masker sekarang. Nggak boleh, nggak apa-apa nggak pakai masker sekarang. Udah opsional. Oh, udah opsional. Jadi tidak ada peraturan yang mengikat gitu malah. Ya, mulai tanggal 12 kemarin. Mulai tanggal 12 kemarin. Kita nggak terasa sudah berapa bulan ya, Nat? Nggak ketemu. Kamu berangkat ke Amerika bulan apa sih? September. Udah hampir berapa bulan ya ini? 6 bulanan? 7, ya, 6 bulan? 6, 7. Kamu mau pulang kapan? Atau nggak mau pulang? Mau pulang lah. Oh, mau pulang. Pulangnya insya Allah Juni, tapi belum tahu tanggal berapa. Oh, Juni ya. Lumayan, satu tahun full nggak sih? Nggak full ya jadinya ya? Enggak, 1 tahun akademik. Oh, 1 tahun akademik. Betul. Ya, kita hari ini di pertemuan ke-8 ya kayaknya Asmadera kali ini kita akan ngobrol, nggak tahu ya ini akan banyak atau tidak, kayaknya akan banyak sih. Sama Nadia, siswi MAPK Solo yang sedang pertukaran pelajar di Amerika Serikat, tepatnya di Washington State, Amerika Serikat. Tuh, benar kan Washington State kan? Benar. Kita sempat ngobrol tuh ada kita tak taunya orang-orang Indonesia itu ada Washington DC ya. Kita taunya Washington DC, tapi ternyata ada Washington State. Ceritakan, Nat, pertama kali perjalanan ke Amerika itu seperti apa nih? Kan kamu juga sebenarnya dulu sudah pernah ke Jerman ya? Pada waktu SMP. SD kelas 6. Oh, SD kelas 6 sempat ke Jerman. Tapi nggak tahu, mungkin dulu sama di umur yang sekarang perasaannya akan beda mungkin ya. Gimana nanti itu perjalanannya sebelum berangkat, kemudian berangkat sampai di sana seperti apa? Sebelum berangkat, sebenarnya jadi sebelum berangkat itu ada tes 1 tahun, dan saat itu ada di programku namanya KLS, Kennedy Legal Detection Study. Kita nyebutnya KLS. Itu ada satu slogan yang selalu diingetin sama panitianya buat kita. Jadi kalimatnya kurang lebih kayak gini. Adik belum pasti berangkat sampai duduk di bangku pesawat menuju negara tujuan. Jadi sebenarnya selama itu kita digantung. Walaupun kita udah dapat surat kelulusan gitu ya, kita masih belum pasti berangkat gitu. Apalagi tahun sebelumnya, karena COVID, pandemi, mereka nggak berangkat, jadi online. Jadi sekolahnya Zoom dan sebagainya kayak Zoom. Jadi waktu itu aku juga, ini berangkat enggak gitu kan. Belum lagi masalahnya itu ada di nyari host family. Jadi banyak nih juga yang nanya, di sana tinggalnya di asrama ya, di apartemen ya, bagaimana? Di program KLS ini kita tinggalnya sama host family atau keluarga angkat. Kita nyebutnya host fam biasanya biar singkat. Jadi sebelum kita dapat host family itu kita ngisi banyak form. Kayak kita sukanya apa, kita kebiasaan sehari-harinya apa. Sebenarnya cuma buat nyocokin aja sih kita bakal cocok atau enggak sama keluarga angkatnya. Ya kurang lebih kita ngisi banyak,
Dan ada namanya organisasi yang ngurusin kita bakal penempatannya dapat di state mana. Jadi kita misah, nggak ada tuh kayak kayak 2 anak Indonesia dari satu sekolah. Ada tahun ini karena kalau kayak terpaksa gitu. Tapi kayak mostly kita satu state ya, satu sekolah ya, satu anak Indo. Jadi kita benar-benar sendiri. Nah, setelah kita ngisi form buat nyari hostfam itu, kita dipromosiin nih. Mereka biasanya punya website atau media sosial. Jadi hostfam itu mereka kayak lihat, oh anak-anak ini sukanya apa dan sebagainya. Nanti kalau mereka cocok, mereka ngambil. Nah, setauku ya, rata-rata tuh yang cepat laku tuh anak Eropa, anak Italia, anak Jerman, Prancis dan sebagainya. Anak Asia dan Timur Tengah tuh kayak nggak selaris itu. Jadi di angkatanku ada 80 anak KLIS dan kita dapat hostfamnya tuh waktunya beda-beda. Jadi seharusnya kita berangkatnya Agustus 2021, tapi karena belum semuanya dapat hostfam, harus ada yang diundur. Jadi kita berangkatnya batch-batch. Jadi teman-temanku ada yang berangkatnya Agustus karena mereka udah dapat hostfam, udah dapat sekolah dan sebagainya, mereka udah bisa berangkat Agustus. Tapi karena aku dapatnya rada telat, jadi berangkatnya baru September. Terus ya itu agak deg-degan juga sih, takut nggak dapat hostfam. Tapi walaupun panitia udah bilang udah santai aja pasti dapat. Tapi ya nggak tahu ya, namanya anak pengen cepet-cepet berangkat. Kalau gitu ya, ya kan juga saya untuk informasi saya juga mendampingi Nadia sebelum proses dan sampai keterima. Jadi saya tuh agak tahu galaunya Nadia itu syaratnya harus banyak banget, harus tes bahasa Inggris, harus vaksin. Saya juga komunikasi sama ayahnya Nadia. Terus kemudian ternyata waktu sudah keterima ternyata di batch-nya termasuk terakhir ya, Nat? Nggak terakhir banget, tapi terakhir. Tiga ya, kayaknya ada 4 batch, terus kamu ketiga atau keempat gitu ya? Lupa ya? Jadi ada temanku yang benar-benar akhir sendiri. Sendirian? Ada yang sebelum sendiri itu mereka cuma berdua. Ya karena emang susah gitu. Iya, betul. Dan akhirnya... Ya, makanya sebelum berangkat juga banyak komunikasi sama Ustadz Faisal, Ustadz Hadian, Ustadz Bimo. Jadi asal itu tahu lah syarat-syarat banyak dan banyak membantu. Banyak banget ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ini juga untuk kemajuan kita juga, kita bersama juga kan. Terus waktu itu akhirnya berangkat, walaupun dengan perjuangan perjuangan yang tidak gampang sih. Menurut saya juga tidak gampang karena panjang prosesnya, hampir setahun ya, Nan? Hampir setahun persiapkan itu dan akhirnya berangkat. Gimana tuh waktu berangkat, lega atau aduh deg-degan, aku pilih negara yang belum pernah aku datangi, terus kemudian nanti seperti apa? Nggak kenal siapa-siapa. Dan waktu dapat Washington State itu gimana? Kamu perasaan Washington State itu mana? Atau kamu sudah habis itu cari-cari info Washington State itu mana sih? Atau ya udah pasrah aja, saya berangkat aja gitu? Iya, waktu itu sih lebih ke pasrah ya, karena udah dapat mana aja, udah yang terbaik gitu ya dari Allah. Yang penting itu waktu itu aku mikir jangan sampai dapat keluarga yang ada anjingnya. Yang misalnya mereka kayak aku nggak kebayang aja kayak tiap hari cuci tangan 7 kali pakai tanah kalau mau sholat. Terus alhamdulillahnya dapetnya. So waktu dapet di Washington, terus aku juga baca list tentang keluarganya, kebiasaan gimana, aku punya host sister dan sebagainya. Waktu itu bersyukur aja lah dapet itu, alhamdulillah. Terus karena emang waktu itu kayak bener-bener excited pengen berangkat, jadi kayak aku seneng banget. Terus akhirnya tanggal 22 September kalau nggak salah, 22 terbang dari Jakarta. Jadi kita kalau nggak salah tuh tiga hari nginep dulu di Jakarta. Terus akhirnya kita berangkat ke sana, itu transit di Qatar, di Doha di Qatar. Kita ke Washington DC. Washington DC dulu ya. Ke Washington DC. Karena kalau nggak salah ya, tahun-tahun kalau nggak ada COVID, nggak ada pandemi itu ada orientasi gitu. Jadi kita nginep dulu situ orientasi. Tapi karena COVID kayaknya juga nggak bisa bareng-bareng semuanya. Jadi ya nginep semalam doang di situ di Washington DC. Di situ nginep semalam.
masih seneng tuh sama teman-teman masih ngobrol gitu. Tapi malamnya tuh aku baru nyadar ternyata aku kayak takut sama banyak hal, kayak aku takut ketemu keluarga baru. Tapi sebelumnya aku udah kayak video callan gitu sih. Aku takut ketemu sama keluarga baru, aku takut aku bisa berteman ya sama orang-orang di sana, aku bisa ngomong, aku nggak siap ngomong bahasa Inggris ya gitu. Jadi aku banyak ketakutan aku baru nyadar. Malah sampai sana ya. Iya, kayak aku ngapain aja sampai di sini gitu kan. Ya aku baru nyadar semua takutnya itu. Belum lagi aku waktu itu ada masalah, waktu di Jakarta aku ada masalah bagasinya kelebihan ya. Ya tapi itu di situ aku ternyata aku takut gitu ya, takut sama banyak hal. Dan malam itu besoknya benar-benar misah sama teman-teman ke state-nya masing-masing, dan benar-benar cuma sendirian gitu. Dan mau nggak mau ya, mau setakut apapun gitu, nggak siapapun tuh kayak benar-benar harus mulai ngomong bahasa Inggris, terus harus berani lah di situ. Terus perjalanan tapi apa? Tapi alhamdulillah lancar. Ya. Kemudian dari Washington DC, perjalanan dari ke Washington State. Aku ke Washington. Jadi emang banyak yang, jadi dulu aku juga ngira aku dapet Washington, iya alhamdulillah, soalnya dari Qatar ke Washington DC berarti aku nggak harus naik pesawat lagi, nggak harus sendirian gitu kan, bisa langsung dijemput sama host fam. Tapi ternyata kamu Washington jauh banget, benar-benar ujung. Ini Washington di sini, Washington tuh benar-benar di ujung pojok. 5 jam naik pesawat. Waktu Nadia ngabari, dapatnya Washington. Saya kira pertama juga Washington DC waktu Aku juga terus konfirmasi ke Nadia, Washington mana sih? Karena ada beberapa koneksi alumni yang mungkin bisa membantu Nadia di sana. Ternyata Washington State. Habis itu waktu itu saya search di peta Washington DC, Washington State. Jauh sekali, pojok sekali. Ujung ke ujung ya. Dan kemudian saya ngobrol sama teman-teman yang ada di Amerika, terus ngomong, wah itu jauh banget dan jarang banget orang Indonesia di sana. Terus saya konfirmasi ke Nadia, gimana di sana? Ternyata benar, jauh. Jadi di sini juga aku dapat tempatnya, nggak tahu sih, kayaknya rata-rata emang anak pertukaran pelajar tuh dapatnya kayak nggak di kota besar, emang kayak di kota kecil gitu. Dan di sini aku dapat kota, jadi di Washington itu state itu kayak provinsi lah ibaratnya kalau di Indonesia. Ya, nah ini provinsinya Washington, terus kota besarnya itu Seattle. Dan aku nggak dapat di Seattle itu, aku ada teman-teman di Seattle, tapi aku nggak dapat di kota besar itu. Aku dapat di kota kecil, 2 jam dari Seattle naik mobil. Namanya Ellensburg. Kalau di Jogja ibaratnya tuh aku di Kulon Progo. Kulon Progo. Jadi buat ke Malioboro nih, ke Tugu 2 jam. Kulon Progo. Iya, kayak gitu. Di Ellensburg. Jadi nggak ada kereta, paling kayak tram, kereta yang di jalan tuh nggak ada. Ini kayak desa gitu lah. Iya, kayak desanya di Amerika gitu ya. Iya. Terus gimana? Setelah itu kan perjalanan 5 jam dari Washington. 5 jam. Jadi naik pesawat ya? Temanku ada satu juga di Washington. Jadi pesawat ke Washington DC, ke Washington aku ada teman satu. Tapi habis itu misah kan. Temanku dia punya flight lagi ke tempatnya dia. Nah, aku udah dijemput di Seattle alhamdulillahnya sama keluarga. Dijemputnya di Seattle ya. Terus dari Seattle ke Ellensburg berapa jam? 2 jam. Masih 2 jam. 2 jam. Wow, lama sekali. Itu kalau di Indonesia udah sampai Afrika, sampai Papua kayaknya. Perjalananmu. Iya benar. Terus gimana tuh awal terus ketemu keluarga, walaupun sempat webcam ya, selalu sempat Zoom dulu, sempat online dulu, seperti apa waktu itu? Mereka baik banget. Jadi di sini mereka pertama kali hosting. Baru pertama kali. Ya, jadi sama-sama belajar juga. Aku juga pertama kali, mereka juga pertama kali. Terus waktu datang di bandara tuh mereka kayak langsung meluk gitu. Akhirnya ketemu gitu lah. Wahnya orang Amerika kan apa-apa meluk ya. Iya. Kita kan kayak salim gitu kan. Nggak, mereka meluk kayak gitu. Terus kayak apa ya, yang orang tahu tentang Amerika kan kayaknya orangnya kayak
enggak. Kita tahunya Indonesia orangnya ramah-ramah gitu kan. Ternyata enggak, kayaknya orang Amerika juga sama aja kayak orang Indonesia, bener-bener ramah juga ya. Bener-bener tergantung orangnya gitu. Mereka ramah banget, mereka bener-bener kayak mereka kayak terbuka, mereka kayak ngajak ngomong, mereka sabar waktu aku awal-awal aku datang, kayak aku agak struggling sama bahasanya. Jadi Washington area aku itu mereka terkenal ngomongnya cepet. Mereka udah bilang sih, mereka udah bilang, udah, oh ya, kalau aku nggak paham gitu kan, kayak aku haha kayak gitu kan. Mereka bilang, udah santai aja gitu, kita emang ngomongnya cepet. Gitu. So aku awalnya mikir, kok mereka tahu mereka ngomongnya cepet, kan mereka ngomongnya sesama orang sini gitu kan. Tapi waktu itu host kayak nenek angkat host Kiron aku tuh kayak datang dari Georgia, dari state lain yang jauh, dan emang mereka ngomongnya lebih lambat. Aku di situ, oh iya emang orang Washington ngomongnya cepet banget. Oh gitu ya. Jadi ya di situ kayak ya mereka ngajarin banyak hal lah. Jadi aku tinggal sama keluarga, host dad satu, host mom, sama aku ada host sister. Host sisternya kelas 10 sekarang. Terus di sini aku punya 3 kucing. Aku bersyukur banget nggak ada anjing. Soalnya kan mereka di sini kayak hewan peliharaan tuh udah kayak keluarga gitu kan. Betul. Ya kayak di film-film itu kan. Iya, kayaknya bakal ribet banget kalau aku punya anjing di sini. Aku juga nggak pernah tinggal sama kucing sebelumnya. Kayak aku megang kucing aja geli gitu. Tapi kayak karena aku tinggal sama 3 kucing, ya sekarang ya udah biasa aja sama kucing. Jadi pengalaman barunya salah satunya ke kucing itu ya. Megang kucing, ya. Terus kemudian itu salah satu pertama kendala yang kamu hadapi adalah bahasa. Gimana kamu mengatasinya tuh? Apa ya? Kalau di MAPK gitu kan, kita tiap hari ngomong bahasa Inggris juga. Kalau ada kata yang nggak tahu, kita bisa pakai kata bahasa Indonesia gitu kan. Buat ganti-ganti boleh lah, nggak dapat mahkamah lah gitu. Satu kata. Tapi kalau di sini susah gitu, kayak mau jelasin tuh kayak susah gitu kan. Tapi ya itu tadi host family-ku kayak coba jelasin kayak sampai mereka paham gitu. Kayak aku jelasin pakai coba yang secara sederhana. Mereka juga kalau ngomong sama aku kayak lebih pelan-pelan gitu. Dari kata-katanya yang gampang aku paham gitu. Tapi emang satu-satunya jalan ya dengan terus ngomong nggak sih? Iya betul. Kayak jadi di sini tuh apa yang bikin susah tuh karena tiap ada yang ngomong aku harus merhatiin biar paham. So aku translate ke bahasa Indonesia dulu awal-awal ya. Aku translate ke bahasa Indonesia biar aku benar-benar paham ini ngomong apa sih. Terus di saat yang bersamaan aku harus nyiapin ini mau jawab apa gitu. Terus ditranslate lagi ke bahasa Inggris dan aku harus ngomong. Iya, prosesnya 3 kali. Aku capek banget. Iya tuh. Sampai kepala. Jadi setiap ngobrol sama orang tuh sekepala ini kayak mikir semua. Iya tuh. Aku juga ngerasain dulu kalau ketemu bule atau apa lagi di Solo atau di mana tuh juga gitu. Aduh capek sekali sih habis didampingi jadi LO atau apa tuh rasanya capek banget sih harus mengolah itu 3 kali sendiri kan. Harus translate dulu, kemudian diolah kata dulu, mau membalasnya seperti apa harus translatekan lagi, ya kan 3 kali proses kayak gitu. Oke, nah tapi Ania sekarang udah lancar kan? Sekarang alhamdulillah apa? Sudah nggak terlalu atau sudah oke aja, udah biasa? Alhamdulillah udah lancar. Dulu awal juga merhatiin gimana sih orang kalau ngobrol. Soalnya di sini mereka sering banget muji orang satu sama lain. Bisa nih kayak lagi di sekolah, lagi cuci tangan gitu, di kamar mandi. Terus kayak, oh my god, I love your outfit. Kayak mereka suka semuanya. Mereka bisa muji baju kita, bisa muji kuku, bisa muji sepatu, dan sebagainya. Mereka muji banyak hal. Terus kayak aku belajar, oh ternyata kayak gini cara orang Amerika ngobrol gitu. Sebenarnya ramah-ramah juga sih. Aku nggak tahu ya kalau di state lain kayak gimana. Tapi kata host famku, Ellensburg tuh kayak salah satu kota yang orangnya ramah-ramah banget. Ya mungkin di kota atau mungkin di kota kayak New York itu kan akan beda cerita ya mungkin. Atau di kota-kota besar lain. Karena ini kan termasuk kayak kota kecil gitu kan.
Kayaknya harus dituntut harus banyak interaksi. Di sana mayoritas pekerjaannya apa? Nggak tahu sih mayoritas, karena aku taunya beda-beda. Kalau orang tua aku kerja kayak manajer di rumah sakit, yang satunya kayak guru, substitute teacher gitu. Tapi aku tahu kayak orang tuanya temanku ada yang juga bekerja kayak di nanam-nanam gitu. Pertanian gitu ya. Ini beda-beda lah kan. Kayaknya nggak ada mayoritas apa. Kadang tapi kan, emang kalau di Indonesia kan kadang daerah ini petani mayoritas, di sini pelaut, itu nggak ada. Atau yang mungkin yang di tempatmu itu? Di sini tuh kotanya kecil banget. Biasanya kalau misalkan benar-benar nggak ada tempat kerja, biasanya orang bahkan kerja di kota lain. Kayak housedadku kerja di kota lain juga. Oh gitu. Saking kecilnya kotanya. apa ya seperti yang aku bayangkan ya di otakku tuh, kalau aku waktu cerita kamu cerita tentang Ellisburg yang kota kecil, dan itu aku pernah nonton kayak TV seriesnya Amerika tuh Riverdale namanya. Itu apakah bayanganmu, kamu kan pernah lihat kota-kota atau film-film yang Amerika tapi yang kayaknya agak terpencil, itu apa sesuai dengan bayanganmu yang dulu, yang dari film-film yang kamu lihat, atau emang ini beda banget? Kalau nonton film sebenarnya jarang merhatiin latar sih. Cuma ya ini baru. Jadi kayak biasanya kalau di film-film kan ya di kota besar gedung-gedung itu kan. Kalau di sini tuh benar-benar gunung. Jalannya di gede-gede. Belakang sekolah ada gunung es ya gitu lah. Kayak pemandangannya itu benar-benar alam. Jalannya gede-gede, rumahnya gede-gede, terus sedikit gitu, nggak mepet-mepet gitu ya. Iya, dibandingin rumahku di Jogja, kayak di sini lebih berjarak lah. Rumah ke rumah. Tapi kalau sekolahnya kayak tentang sekolah gitu, Ustadz nonton Spider-Man Homecoming kan? Nonton. Ya itu sekolahnya si Peter Parker. Ya itu benar-benar kayak gitu sekolahnya. Sekolahnya emang kayak gitu ya. Sebelum kita sekolah, kita selesaiin masalah keluarga dulu. Iya. Setelah bahasa yang kamu khawatirkan sebelum berangkat kan makan. Gimana tuh? Di sini fun fact, hostdadku orang tuanya dua-duanya orang Korea. Oh, orang Korea. Jadi ada darah Asianya. Oh, ada. Tapi orang tuanya beliau kayak pindah ke Amerika. Jadi hostdadku ya lahir di Amerika, ngomongnya juga bahasa Inggris dari. Ya ngomong juga kayak orang Amerika. Ya, Korean American ya. Korean American gitu. Iya, tapi kan karena ada darah Asianya gitu ya. Jadi hostfamku nih dibandingin orang Amerika lain tuh, ya mereka lebih sering makan nasi. Jadi tiap minggu pasti ada makan nasi, tahu. Terus hostdadku juga suka sering masak-masak, nyoba-nyoba masak gitulah. Jadi kalau buat makanan di sini alhamdulillahnya lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Terus mereka juga udah tahu aku nggak boleh makan babi, alkohol, dan sebagainya. Jadi mereka ini nyediain yang bisa aku makan. Lancar lah makanan. Teman-teman yang mungkin teman-teman mungkin ada yang kayak kangen makan nasi gitu. Aku enggak, alhamdulillahnya, karena makan nasi lancar. Itu sih makan. Itu udah terus gimana ya, awal-awal sudah dimakan udah nggak ada, iya termasuk lancar ya adaptasi kamu ya? Lancar. Alhamdulillah sekali. Benar-benar nggak ada masalah sih makan. Apa yang membuatmu di rumah itu, yang membuatmu agak kesulitan selain bahasa, selain makan? Apa ya? Misalnya kayak aku orangnya kayak ada banyak orang yang ke luar negeri terus kemudian toiletnya ternyata tidak pakai air, kayak gitu nggak kamu alami nggak? Buat sebagian teman-teman gue iya, tapi sebelum aku berangkat kayak aku udah lihat, aku benar-benar nyari
Kayak info ya. YouTube-nya alumni, aku lihat TikTok-nya mereka, terus waktu itu ada salah satu TikTok-nya alumni KLS juga cerita ya tentang itu. Terus ternyata dia kayak tiap ke toilet tuh dia bawa kayak botol minum gitu loh. Oh udah siap. Jadi udah siap. Jadi itu aku kayak udah prepare. Jadi pertama kali ke toilet sekolah juga aku udah bawa botol minum gitu. Jadi nggak kaget kalau buat toilet. Enggak sih itu. Oke, kita ke sekolah nih. Sekolah di Amerika. Gimana? Karena kurikulumnya pasti jauh beda ya. Waktu kamu pertama kali masuk tuh gimana? Apa yang kamu rasakan tuh? Sekolah di Amerika tuh kayak jauh lebih gampang daripada di Indo. Malahan. Apa yang bisa kamu bisa berstatement bahwa itu lebih jauh? Jadi waktu aku pertama datang tuh, jadi sebelum itu sekolahmu apa? SMA apa? Oh ya, namanya Ellsberg High School. Ellsberg High School. Itu sekolah negeri atau swasta? Negeri. Oh, negeri. Terus gimana? Negeri tapi kayak swasta itunya. Semuanya kayak gitulah. Jadi negeri tapi bagus banget gitu ya. Negeri tapi bagus banget kayak. Bangunannya kayak swasta di Indo. Jadi waktu aku pertama datang, aku lihat nih, oh jadi bangunannya tuh, Ustaz mau ngedit nggak nih? Ini fotonya. Cek lagi. Nanti tak kasih. Jadi parkiran. Jadi aku diantarin sama hostess kan. Aku masuk parkiran. Ini parkiran sekolah itu benar-benar kayak parkiran mall, kayak apa ya, rumah sakit, parkiran mobil rumah sakit. Benar-benar mobil semua, nggak ada motor satupun. Terus, ini murid-murid itu udah naik mobil. Kayak masuk kan. Terus jadi waktu pertama kali, ya itu aku agak kaget ternyata rata-rata. Jadi di sini itu kita murid anak-anak dapat SIM. Mereka bisa nyetir itu 16 tahun. Jadi mereka juga banyak yang naik mobil ke sekolah. Jadi ya itu, aku rada kaget ternyata mobil semua tuh di depan sekolah, kayak fancy banget. Terus aku masuk ke ruang BK lah. Di situ aku milih pelajaran. Jadi di sini kita bisa milih minimal 6 pelajaran. Jadi tiap pelajaran itu ada kayak kelompoknya. Misalkan matematika, mereka ada kelas algebra. Mereka ada kelas IPA deh. IPA ada kelas, di dalam kelompok IPA ada kelas biologi, ada kelas fisika, ada kelas kimia, ada kelas dari IPA tuh ada banyak, matematika ada banyak, kelas seni ada banyak. Jadi di kelas seni itu juga ada kayak fotografi, paduan suara, kelas 2 dimensi, seni 2 dimensi, 3 dimensi gitu. Nah, kita tuh bisa milih. Tapi jadi ada mata pelajaran wajib, misalnya kamu lebih ke IPA, ada mata pelajaran yang harus dipilih itu gitu. Atau kamu bebas memilih mau apa ya, kayak fusion gitu. Buat orang Amerikanya, benar-benar orang Amerika, mereka tuh ada kayak kelas olahraga minimal dari 4 tahun SMA ini. Mereka ngambil itu setahun. Terus mereka juga wajib kelas bahasa asing ngambil setahun atau 2 tahun gitu. Mereka punya kayak gitu. Juga wajib ngambil IPA setahun. Dan itu kita bisa ngambil kelas berapapun. Kelas 9, 10, 11, 12, kita terserah mau ngambil kapan. Nah, terus apapun yang mereka ambil di sini juga bakal ngaruh ke kuliahnya mereka. Oh gitu. Kredit gitu lah. Tapi nggak ada penjurusan gitu nggak? Ada penjurusan gitu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini karena aku anak pertukaran belajar, kelompok yang wajib itu, mapel yang wajib cuma bahasa Inggris sama sejarah. Nah, di sini aku milih paduan suara, terus fotografi, terus
sejarahnya ini wajib ya. Waktu semester pertama aku ngambil civics. Terus sekarang semester 2 jadi sosiologi. Keempat itu kelas 2 dimensi, seni 2 dimensi. Semester pertama dan semester keduanya 3 dimensi. Terus aku ngambil kelas jurnalistik buat bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini wajib. Tapi kalau aku ambil bahasa Inggris buat kelas 12 itu kayak bakal belajar grammar dan sebagainya, nggak mau belajar itu. Ada ujian juga nggak mau. Akhirnya aku ambil jurnalistik. Kerjanya cuma nulis artikel tiap bulan. Terus aku ambil kelas masak, kelas food and nutrition, kulineri, masak gitu. Jadi mereka tiap hari itu konstan. Jadi jam pertama jadi ada 6. Jadi 1, 2, 3 lunch 4, 5, 6. Kayak gitu terus. Jadi kayak 45 menit satu pelajaran. Cuma sampai jam berapa? Jam berapa sampai jam berapa kalau kelas, jam pelajaran? Kelas jam 2. Jam 2 lewat 5. Tepatnya. Jadi dari jam 8 atau jam masuknya? Jam setengah 8. Setengah 8 sampai jam 2.45. Coba ceritakan sistemnya itu, pembelajarannya seperti apa? Sistemnya gini. Jadi mereka sekolah itu nyediain sarapan sama makan siang. Jadi sekolah tuh bel masuk jam 7:30, tapi biasanya orang-orang pada berangkat sebelum itu karena kita bisa ngambil sarapan. Aku juga sering ngambil sarapan. Nah, biasanya ada bel, kita masuk ke jam pelajaran pertama kita. Dan itu benar-benar beda-beda kan tiap orang. Jadi nggak kayak, jadi ya udah aku jam pertama punya paduan suara, aku masuk ke kelas paduan suara. Nah di jam pertama ini, setiap jam pertama di mana kelasnya kita ada kayak hormat ke bendera. Upacara bendera lah. Bukan upacara juga, karena cuma di kelas doang. Oh, cuma di kelas aja. Jadi kayak tiap kelasan ada bendera nih. Nah, nanti kita ada kayak halo-halonya dari kantor. Kita berdiri, ngadep ke bendera, kita kayak gini. Terus kita bilang gini, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Sama kayak gitu, tiap pagi di kelasnya masing-masing. Jadi kita mulai pelajaran 40 menit lah kayaknya. Habis itu bel bener-bener di sini jarang banget, nggak ada jam kos lah istilahnya. Kayak bener-bener orang 40 menit ya 40 menit. Nanti bel, kita dikasih 5 menit buat pindah ke kelas selanjutnya. Misah lagi nih sama teman-teman yang dari jam pertama. Ini aku ngapain angkat tangan deh. Kepencet mungkin. Pindah lagi kelas. Jadi di sini nggak ada sekelas kayak terus gitu ya. Kan kita satu kelas gitu ya. Kita benar-benar misah sama teman-teman. Jadi 5 menit kita pindah. Jadi yang pindah itu muridnya. Sementara gurunya mereka punya. Jadi kayak di kelas itu kayak benar-benar dekorasinya beda-beda karena ya udah gurunya di situ bisa dempel apapun, yang pindah muridnya dikasih 5 menit ke kelas selanjutnya. Kita di kelas selanjutnya belajar lagi, bel lagi 5 menit pindah kayak gitu terus. Dan tiap hari jadwalnya sama. Dan waktu pertama masuk itu juga kita dapat Chromebook. Kayak laptop gitulah, tapi cuma buat untuk belajar. Buat sekolah. Tapi itu dibawa pulang atau waktu di sekolah diambil? Dibawa pulang. Tapi isinya apa itu Chromebook itu? Chromebook itu benar-benar cuma bisa buat Google. Itu aja benar-benar kayak ada web-web yang diblok sama sekolah. Jadi hiburannya YouTube doang deh kayaknya di situ. Jadi buat Google Drive, Google Classroom. Itu ada materi-materi juga di dalam Chromebook-nya itu? Atau ya, jadi ada apa sih istilahnya kalau di Indo tuh madrasah yang website madrasah buat belajar, apa lupa aku? E-madrasah, e-learning ya. Ya. Nah, di sini juga kita pakai gitu. Tapi ada juga yang pakai Google Classroom ya kayak di Indo lah. Kalau di sini e-learning-nya namanya Schoology. Jadi kayak
ya intinya sama kayak e-learning lah. Tapi itu e-learning-nya itu memang buatan dari sekolah itu atau memang itu dari Iya. seluruh negara sama? Kayaknya, aduh kurang tahu sih, tapi kalau nggak salah banyak sekolah yang pakai Schoology juga. Kalau nggak salah. Ada aku takut salah. Iya, nanti bisa dikoreksi. Dicari sendiri. Oke. Terus itu tadi kan ini prosesnya. Terus kenapa jadi belum terjawab. Kenapa kok gampang gitu loh? Lebih gampang. Apakah kalau Indonesia tuh banyak teori, banyakkan teori, ini teori banget, kalau di Amerika banyak praktek atau gimana sih? Iya benar, di Amerika lebih banyak praktek. Jadi semester pertama aku bahkan nggak punya satupun buku LKS, buku paket. Jadi di kelas ya kalau di paduan suara nyanyi terus gitu ya. Terus fotografi, jadi tuh sekolah tuh bahkan mereka punya kamera-kamera yang bisa kita pakai. Jadi waktu awal-awal masuk tuh, waktu itu masih musim gugur, jadi masih nggak dingin banget lah. Kita masuk kelas, terus oke, hari ini kita jalan-jalan keluar. Yang mau minjem kamera, ambil kamera. Yang mau pakai HP sendiri, pakai HP nggak apa-apa. Kita jalan-jalan keluar. Sekarang kita mau ngambil tentang apa ya? Tentang kita kita ada topik gitu. Kita harus nyari tentang apa sih contohnya? Misalnya human interest gitu. Iya, itulah bilang human interest. Jadi kita jalan nih bareng-bareng, terus kita semuanya pada bawa kamera. Ya udah terserah kita mau di jalan, kita mau foto apa aja. Jadi benar-benar praktek itu. Itu yang aku senang. Terus di kelas 2 dimensi, 3 dimensi juga nggak ada LKS dan sebagainya. Kita benar-benar gambar, bikin sesuatu gitu, bikin project gitu. Di kelas masak apalagi? Masak aja kan. Kenapa di kelas masak? Jadi terus nggak ada gimana ya? Jadi habis misalnya ini fotografi, habis foto hunting, kemudian balik kelas, kemudian kasih materi atau diskusi gitu aja. Ada hari di mana kita dijelasin. Kayak gurunya jelasin, tapi yang jelasin doang, nggak pakai tulis. Kita nggak harus nulis sesuatu gitu. Dijelasin, yang penting muridnya paham. Kita foto, terus kita biasanya masukin ke PowerPoint lah gitu. Terus kita kirim ke gurunya. Kirimnya lewat Schoology tadi. Terus di hari selanjutnya biasanya gurunya juga bisa nampilin yang bagus-bagus, ya gitu hasil. Bahkan semuanya, terus di print juga, kayak ditempel gitulah. Ya seru lah, pokoknya. Iya. Terus gitu kayak gitu penilaiannya seperti apa? Apakah langsung dari di sini benar-benar apa ya? Kalau di Indo kan mungkin ya karena kurikulumnya ada tes, ada ujian. Per chapter ada ujian gitu. Sini tuh enggak. Jadi asal kita ngerjain tugas, asal kita hadir ngerjain tugas, kita ngumpulin sesuatu yang harus dikumpulin, kayak 90% nilainya pasti bakal bagus lah. Dan di sini tuh sekolahnya, guru-gurunya tuh di sini ramah banget. Benar-benar disapa kayak satu muridnya. Terus mereka jauh lebih peduli sama kesehatan mental. Jadi sekolah tuh kayak seenggaknya buat aku bukan beban. Tapi lagi-lagi ini tergantung yang kita ngambil ya. Jadi ada di kelas misalkan bahasa Inggris. Jadi kan aku ngambil yang aku nggak mau ada ujiannya ya. Aku ambilnya jurnalistik. Terus, tapi ada juga nih kelas bahasa Inggris, misalkan bahasa Inggris 1, 2, 3. Ada juga EP language. Jadi itu kelasnya susah. Terus ada yang setara sama kuliah. Jadi ya mungkin mereka susah gitu di situ. Tapi karena aku ambil itu, aku jadi nggak ngerasa susah. Dan mungkin itu karena mereka mungkin kedepannya mau ambil jurusan sastra misalnya kayak gitu-gitu ya. Untuk kuliahnya. Atau emang itu ada target tertentu?
Yang tadi aku kan sempat bilang yang mereka ambil kelas di SMA itu bakal ngaruh buat mereka kuliah. Jadi ada kelas yang setara sama kuliah. Jadi di sini ini kuliahnya di tahun pertama kuliah di Amerika mereka tetap harus ngambil mapel-mapel wajib. Ya tetap belajar sejarah, IPA dan sebagainya. Nah, kita bisa nggak ngambil itu waktu kuliah asal kita ngambil kelas itu di SMA. Oh gitu. Jadi kita dapat kreditnya itu. Ya gitulah. Terus di sini aku semester 2 nggak sengaja. Aku ada dapat kelas yang kita nyebutnya college class, kelas yang setara sama kuliah sosiologi itu. Betul. Jadi di sini kayak host famku bilang aku bener-bener dapat kelas yang seru-seru doang, yang gampang-gampang lah. Dan aku cuma kayak merasa kesusahan, sebenarnya nggak susah juga sih, cuma kayak dibandingin yang senang-senang doang, ini agak ya harus bereffort gitu ya. Itu kelas civics sosiologi. Sosiologi. Jadi itu kelas yang paling mendekati kelas di Indo. Jadi di civic itu kita juga nggak dapat. Di civic masih kelas SMA ya. Kita nggak dapat LKS, nggak dapat paket. Jadi kita benar-benar dijelasin. Terus kita kayak nanti kita dapat lembar, kita dapat lembar sama lembar. Terus kita ada pertanyaan-pertanyaan, terus kita isi, dijelasin gitu. Tapi tetap jelasinnya kayak lebih enak daripada di Indo sih kayaknya. Jadi lebih bahas ke teori-teori gitu ya? Iya, dan benar-benar kita nggak di civic itu nggak ada target. Jadi benar-benar pembahasannya bisa luas. Jadi itu civics, tapi apa yang kita bahas di kelas itu benar-benar tergantung sama respon murid-muridnya. Dan di sini aku yang beda banget sama di Indo. Di sini tuh orangnya aktif-aktif. Jadi civic itu kelas 12 semua. Jadi gini, oh iya, di sini tuh satu kelas bisa beda-beda. Jadi kita bisa sekelas sama kelas 10, 11, kelas 9. Tapi ada juga kelas yang buat kelas 12 semua. Nah, di civic ini kelas 12 semua. Jadi nggak ada nih kayak ada pertanyaan. Kan kalau di Indo kita kayak nggak ada gitu kan. Iya, ada grade tertentu kan, grade 1, grade 2 gitu kan. Di sana enggak ya? Kayak mereka bahkan waktu guru yang jelasin, mereka mikir nggak setuju atau gimana. Mereka kayak angkat tangan, mereka mau ngomong. Terus kayak selalu ada yang ditanya. Terus pembahasannya jadi luas banget. Nggak. Ini kayak gitulah. Dan itu agak, karena nilainya, kalau di kelas civic itu, kelasku, gurunya tuh nilai dari keaktifan kita. Sementara waktu awal-awal aku datang, bahkan untuk memahami mereka ngomong apa aja tuh aku butuh waktu gitu kan. Gimana ini mau ngomong gitu kan. Tapi ya lumayan lah, lama-lama paham. Tapi emang orang di sini aktif-aktif. Ini juga terpacu juga ya, ikut suasana juga ya akhirnya ya kamu. Iya. Karena nggak mau nih aku jadi kayak yang paling nggak apa-apa di kelas. Iyalah pasti kayak gitu. Padahal kamu kalau di MAPK di Indo kayak agak pasif. Jangan buka kartu lah tuh. Iya. Ya untuk itu aja Pak. Pulang itu. Padahal saya aja agak kaget kemarin waktu dulu tuh di MAPK itu sebenarnya ada ekstra gitu, paduan suara. Nah dia itu salah satu yang tak paksa-paksa untuk ikut. Tapi dia susah sekali. Nggak soalnya MAPK suaranya bagus-bagus. Bener. Aku senang juga. Suaranya bagus banget. Makanya aku senang juga waktu dia ngambil paduan suara. Bener kan, nggak apa-apa yang aku bilang. Itu ngambil biar nyari yang nggak ada. Gampang aja. Tapi seru. Jadi kita tiap musim ada konsernya. Konser. Terus waktu itu juga ikut lomba paduan suara. Menang apa seru enggak? Sih itu kelas. Gurunya juga seru. Menang apa enggak, Cu? Lomba paduan suara? Kalah gara-gara kamu. Kalau nilai gimana coba? Jadi malah kita dapat lembar penilaian jurinya. Kayak aneh nggak sih? Aneh kataku. Kalau di Indo kan
oke juara 1, juara 2 itu. Enggak, tapi kalau tuh kayak ini kita menang apa enggak? Aku juga nggak tahu. Tapi emang gitu, nek sistem lomba paduan suara itu tidak juara. Jadi nilainya berapa? Jadi ini mulai dapat anugerah apa ya bahasanya itu? Oh, ini dapatnya peringkat gitu. Peringkat. Jadi yang di peringkat 1 tuh ada berapa? Bisa berapa kelompok. Oh, gitu. Sistem paduan suara emang kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi ya seru sih paduan suara. Iya, makanya saya satu-satunya apa. Terus. Ya, aku mau ngebahas yang lain. Satu-satunya buku paket yang aku dapat itu di sosiologi. Di kelas yang setara sama orang kuliah itu. Udah itu doang, satu doang. Apakah buku paket? Enggak tahu ya, aku kan juga belajar sosiologi dari kuliah loh. Apakah sosiologi juga banyakkan di sana pembelajaran tentang tokoh-tokoh, menurut tokoh ini gitu enggak? Atau hanya ya sama aja. Tokoh sosiologi yang paling kamu suka, Aduh. Ini tombol keluar mana ini? Teoritis sekali. Ini sosiologi bab pertama tentang kemiskinan ya gitu. Terus rantai kemiskinan gitu. Kayak, pasti ada kayak tugas kita harus nulis gitu kan. Ya, buat essay ya. Tapi di bab yang sekarang aku masuk bab 4. Terus sudah nggak ada nulis-nulis lagi. Sekarang sistemnya kelasku kayak diskusi. Bener-bener masuk diskusi. Jadi kayak kita harus baca, kita harus paham, biar waktu di kelas kita bisa berkontribusi. Kata aku itu kayak lebih susah daripada nulis. Iya, betul. Karena kadang kasusnya juga yang dilemparkan juga kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu juga kasus orang Amerika tuh apa ya? Pinter-pinter lah. Mereka kritis banget lah. Mereka selalu ada, temenku tuh selalu ada aja yang diomongin. Dan yang diomongin itu ya bermutu. Enggak kayak di Indo gitu. Receh-receh apa gitu. Nanya pengalaman hidup guru. Biar lama. Iya, biar terus harus di kelas kamu aja yang tanya untuk mewakili. Iya, kadang-kadang kalau ada yang nanya, ya elang, bikin lama pulang aja. Iya, harusnya udah pulang malah kamu tanya. Nanya, iya benar. Tapi seru sih kalau sebenarnya sebenarnya aku suka diskusi gitu, tapi nggak pakai bahasa Inggris. Effortnya kan. Iya, jadi capek banget. 2 kali. Iya, betul. Terus ada, tapi aku lihat kamu ya ambilnya juga yang sesuai passion kamu sih. Kamu ambil. Iya. Aku ambil kelas seni 3 berarti. Kelas itu dari paduan suara, seni 2-3 dimensi, fotografi. Makanya kan mesti aku lihat tuh, kemarin kan kamu cerita tentang itu kelas-kelasnya, terus aku lihat produk-produk hasil kelas kamu, nulis jurnalistik, kemudian kemarin mulai buat 3D art, 2D art gitu kan, buat art gitu kan. Nah, itu hasil belajar di kelas tuh. Iya. Benar, iya lebih ke skill sih. Skill ya. Betul. Jadi aku sempat takut nih waktu ngambil kelas seni. Kalau di Indo kan tetap ada ujian, kita ngapalin tokoh seni dari mana, hasilnya apa aja yang terkenal. Itu aku udah nggak mau ngapalin itu. Tapi alhamdulillahnya nggak ada. Oh, cuma di kelas food and nutrition, kulineri, masak-masak gitu. Kalau waktu aku di SMP juga ada ujiannya tertulis, kita ngapalin sistem-sistem. Di sini juga belajar kayak pisau-pisau, terus cara masak itu juga belajar, cuma nggak ada yang benar-benar kita harus ngapalin. Lebih ke praktik ya. Oh, pisau ini gunanya untuk memotong apa, gitu-gitu ya. Yep. Terus apa? Kamu bisa masak apa? Di sini apa ya? Mereka lebih sering masak kue gitu. Terus kemarin belajar motong ayam. Jadi kayak bener-bener dikasih ayam gitu ya. Utuh, kita motong, kita ngolah ayam, goreng ayam. Kita masak lah intinya, masak banyak. Tapi itu juga kan judulnya food nutrition. Jadi belajar tentang nutrisi sehari-hari itu harusnya gimana gitu ya. Ya di situ aku juga aku mikir jangan suruh ngafalin nutrisinya, ini kan banyak ya kalau ini berapa kalori, itu proteinnya berapa. Iya, ya kita belajar itu tapi enggak. Ya itu tadi nggak disuruh ngafalin.
Terus waktu jadi di sini juga ada ujian akhir semester. Jadi ujiannya akhir semester itu. Dan itu nggak semua kelas ada. Jadi ya suka-suka gurunya mau ada ujian enggak ya enggak. Kalau ada nih temanku dia ngambil kelas kimia. Jadi kayak 2 jam mereka ngerjain 100 soal. Terus karena kelasku rata-rata nggak ada ujiannya. Jadi free dong. Ujian paduan suara nyanyi solo. Nyanyi solo doang. Fotografi benar-benar cuma kayak game, tapi itu dinilai ujian akhir semester. Kelas gambar kelas seni nggak ada ujiannya, kelas jurnalis nggak ada ujiannya, kelas civics waktu itu ujiannya debat. Jadi waktu itu dari satu kelas dibagi 2 kelompok tentang aborsi waktu itu. Ada yang setuju aborsi adalah temanya aborsi. Cewek atau topiknya aborsi. Terus kelas masak kita temanya masakan dari negara lain. Terus karena di kelompokku ada aku, akhirnya masak Indonesia, masakan Indonesia. Apa yang mereka masak? Pernah masak. Apa yang kamu masak? Aku milih tebak, aku masak apa? Apa ya, yang goreng balik? Aku memilih sesuatu yang manis. Karena orang suka manis. Orang-orang sana suka manis? Martabak? Iya! Saya lihat postingan kayak. Enggak ya, enggak tahu aku malah. Tapi kan bisa, rata-rata ada martabak. Iya, martabak. Pada suka enggak? Nggak pernah bikin martabak. Tapi berhasil nggak martabakmu? Sesuai dengan abang-abang martabak di pinggir jalan gerobak. Ya, jauh lah. Tapi pada suka nggak? Waktu aku nentuin, oke, aku sama teman-teman. Jadi kita bikin martabak. Aku waktu nyari resepnya bahasa Inggris, ternyata di Google tuh banyak nyebutnya Indonesian pancake. Indonesian pancake. Tapi aku nggak pernah masak martabak sebelumnya. Ya aku jarang banget masak. Waktu aku cerita ke teman-teman yang suka masak, di Indo maksudnya, cerita ke mamaku juga, rata-rata responnya, ya Allah itu salah satu masakan tersusah buat dibikin. Terus kayak aku, beneran iya. Terus kayak bener-bener, kayak aduh jangan gagal ya gimana gitu. Akhirnya aku nyoba nih, kayak 2 hari sebelum praktek tuh aku nyoba di rumah. Terus karena aku nggak yakin pakai pan yang besar, apa sih yang besar itu, karena yang harus baja apa gimana gitu kan ya. Iya, betul. Makanya aku ngakalin bikin martabak mini yang kecil-kecil. Sekarang nggak ada juga cetakan martabak yang kecil, akhirnya pakai pan yang buat muffin. Itu seadanya lah. So, aku nyoba nih di rumah sebelum di sekolah. Nyoba, terus bersarang, terus enak lah pokoknya. Oh, ada sarangnya. Bentuknya, iya, itu artinya berhasil ya. Iya, betul. Bersarang, terus ya bentuknya nggak bagus-bagus banget, tapi kayak enak lah. Oke, tenang, aman gitu kan. Ternyata waktu nyampe di sekolah, kita kayak dikasih seminggu gitu bikin. Kompornya beda sama kompornya di rumah. Iya, kacau. Udah panasnya nggak merata, terus jadi ada yang udah mateng, ada yang belum gitu kan. Terus ngangkatnya susah. Ini banyak hambatan untuk membuat itu, tapi kayak alhamdulillah teman-temanku kayak baik-baik banget. Udah nggak apa-apa, santai-santai gitu. Akunya yang gak enak gitu kan. Iya. Terus bener-bener kepepet, nyoba berkali-kali gosong, entah itu gosong, ya gagal terus kita akhirnya ubah menjadi lekar. Jadi pakai adonan yang ada, tapi kita cara masaknya kayak lebih tipis gitu kan. Yep. Itulah lucu lah. Ya itu keseruannya ya di sana. Enak ya bisa praktek-praktek gitu ya. Iya, dan benar-benar mereka punya alatnya, bahannya. Jadi kalau di sini kan, kalau di Indo, kalau dulu di SMP aku ada kelas masak juga, entah kita saling membawa, jadi satu orang bawa ini gitu ya bahan.
Kalau di sini mereka udah punya kitchen set, kayak udah kayak master chef lah gitu. Udah proper gitu ya. Iya, jadi kayak satu kitchen set udah ada semuanya lengkap. Kalau mau masak udah disediain, kita udah tinggal baca resep, bikin praktek, cuci piring udah. Terus kayak tadi fotografi mereka punya kamera. Terus di sini juga ada kayak kelas gym. Apa sih ruangan gym, bener-bener mereka punya alat-alatnya semua. Udah kayak sekolah swasta lah padahal di negeri. Ya memang jauh ya, walaupun di Ellensburg ya. Itu maksudnya. Iya, walaupun di kota kecil gitu ya. Iya, kota kecil tapi ternyata lengkap banget ya. Lengkap. Oke, ya, seru banget di sana. Kayaknya biar adik-adik kelas kamu mungkin mau nyusul nanti tahun depan. Semoga aja ya. Amin. Setelah kamu nanti ada lagi yang lain. Terus rencana kamu, Nat? Ini kan udah 1 tahun. Terus kamu harus balik ke Indonesia. Terus rencana ke depanmu gimana? Ataukah ada sesuatu yang akhirnya merubah mindset kamu setelah hampir 1 tahun di sana, kemudian ada perubahan mindset dan kemudian aku harus memutuskan ini deh. Ada punya rencana sesuatu nggak? Tapi ya di sini kayaknya aku kayak jauh lebih menghargai orang. Kayak sekecil apapun itu. Kayak mungkin ya di Indo ada yang nyapa, ada yang ngajak ngobrol kayak hal biasa gitu. Wah di sini ada yang ngajak ngobrol, ada yang ngajak main keluar gitu. Kayak ada yang ngajak ngomong duluan, nanya-nanya excited, nanya-nanya tentang kita, kayak seneng banget terusnya. Kayak itu kayak simple tapi kayak berharga gitu. Mia pengen jadi orang baik semua orang. Amin. Apakah kamu habis ini kan nanti balik Indonesia dulu, pengen kuliah di luar negeri sekalian? Di luar negeri lagi atau ya di Indonesia dulu aja? Kayaknya buat S1 di Indonesia deh. Nggak sekalian aja. Ya udah, kita lihat. Oke. Tapi ada kan kayak pertukaran mahasiswa gitu. Oh banyak. Sekarang banyak banget. Sekarang kalau luar negeri itu bukan sesuatu yang sesuatu yang sangat susah gitu lah. Kayak dulu zaman-zamanku atau zaman sebelumku itu masih penawaran untuk pertukaran beasiswa itu masih minim, tapi sekarang kayaknya banyak banget. Nah, hampir setiap bulan tuh kayak ada aja ini penawaran pertukaran pelajar atau beasiswa, kayaknya lebih gampang sih sekarang. Ya kemarin sih kita apa ya berharap ya nggak tahu. Nah, kemarin guru-guru juga ngobrolin tentang kamu nah dia nanti kemana ya, mau S1 di Indonesia apa mau cari-cari beasiswa di luar ya banyak yang ngobrolin tentang itu juga. Maka aku tanya kamu nanti gimana ke depannya gitu. Kayaknya nyesuaiin diri dari sekolah ke kuliah agak susah. Apalagi kalau misalkan di luar negeri adaptasi lagi sama negaranya, bahasanya, orang-orangnya. Kayaknya nggak tahu sih, kayak bakal stressful. Jadinya aku mau di Indo dulu, insya Allah. Ya, nantilah yang terbaik. Ini sebelum lupa aku mau nambahin sesuatu fun fact di sekolah di Amerika adalah olahraganya. Jadi kenapa olahraganya? Orang-orang di sini mereka benar-benar serius soal olahraga. Sekolah punya banyak atlet, benar-benar atlet yang bagus. Kalau di Indo kan nggak tahu juga sih, tapi kayak jarang lah. Dan kalau ada satu gitu kayak jago satu. Kalau di sini jago dan banyak. Kayak olahraga tuh lebih besar daripada akademik. Jadi dari olahraga tuh teman-temanku banyak yang udah dapat kuliahan karena olahraga. Oh ya, beasiswa olahraga ya banyak ya? Iya, karena emang mereka jago-jago banget. Di sini aku ikut cross country. Jadi mereka tiap musim mereka punya olahraga beda. Jadi kayak di musim gugur mereka punya cross country, itu cuma lari lah itunya. Cross country, terus sepak bola buat cewek, terus ada American football. Apalagi yang mereka punya di musim gugur. Kayaknya itu deh. Nah, di situ habis musim gugur apa? Baseball?
baseball adanya di spring. Oh, di musim spring. Jadi di musim gugur, kenapa mereka beda-beda karena cuacanya. Iya, betul. Jadi karena gugur mereka nggak terlalu dingin, jadi kita bisa pakai olahraga yang di luar ruangan. Di musim dingin ada basket yang di dalam ruangan, ada wrestling. Apalagi ya di musim dingin tuh. Itulah. Aku lupa. Jadi emang edukasi di sana memang kemampuan fisik itu juga penting ya di sana. Yep. Terus di musim semi, spring, musim ini sekarang, aku ikut softball. Softball. Softball itu kayak kasti lah teman-teman. Iya, kayak kasti tapi kayak lebih serius. Bener-bener lagi-lagi orang di sini serius banget soal olahraga. Softball buat cewek, baseball buat cowok, mereka punya tenis, mereka punya soccer buat cowok, punya sepak bola buat cowok. Apalagi ya mereka punya. Kayak itu deh. Ya, dan aku ikut softball. Kemarin adalah game pertama. Tanding pertama sama sekolah lain. Sebenarnya aku juga kaget kamu ikut cross country, softball. Karena dulu kayaknya kamu tim rebahan deh. Oh iya, sangat betul. Tim rebahan itu. Karena kamu kayaknya suka tiba-tiba kamu suka olahraga. Saya mikirnya di sini tuh itu kewajiban salah satu saran nih alumni. Kamu mau nggak bisa olahraga? Kalau kamu ikut olahraga, kamu bakal dapat banyak teman. Dan itu benar. Karena mereka, kayak aku sering nih kayak nggak bakal ngobrol sama orang-orang ini kalau nggak di tim itu. Karena mereka, ini kan latihannya kayak tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, habis pulang sekolah. Biasanya Sabtu atau Minggu kita ada tanding sama sekolah lain. Bener-bener sepul itu. Nah, dan itu tuh di situ bener-bener bantu buat nyari temen. Karena di sini mereka rata-rata kayak udah punya circle ya masing-masing circle dan punya kesibukan masing-masing ya. SD, SMP, SMA kayak mereka udah kental banget lah, udah konco kental banget. Karena juga kota kecil juga ya. Iya, kota kecil, mereka berteman dari kecil. Sekolahnya juga nggak banyak kan? Iya, SMA cuma ada satu Elsewhere School. SMP juga satu. Kayaknya SD ada beberapa, tapi mereka juga nanti masuk ke SMP yang sama. Jadi Jadi di sini aku juga nyari temen bener-bener random. Jadi kayak istirahat makan siang, kita duduk waktu awal-awal nih kayak aku mau duduk sama siapa ya? Kamu disingkirin sendiri gitu nggak? Kayak di film-film tuh ada anak-anak yang nerd ada yang nerd gitu kan. Itu duduk di pojokan sendiri gitu, tinggalin sama orang lain. Ya di sini kuncinya SKSD sih. Jadi emang di awal tuh aku belum dapet kayak circle gitu ya. Jadi aku waktu hari pertama sekolah makanya aku ngikut host sisterku kan satu sekolah. Saya ngikut host sisterku kayak duduk sama mereka. Tapi ya akhirnya aku kayak nemu teman sendiri gitu. Gitu sih. Makanya aku tadi mention homecoming apa namanya? Spider-Man. Apa namanya? Spider-Man Homecoming. Ya, model-model kayak gitu. Bener-bener kayak gitu. Si Peter juga cuma punya teman itu doang kan kayak. Iya, betul. Ya itu emang bener-bener kayak gitu. Iya, kalau kita nggak berusaha untuk mencari ya kayak gitu doang ya. Iya, temennya kayak itu doang. Terus itu homecoming itu aku awalnya nggak ngerti kok namanya homecoming. Ternyata emang ada acara besar sekolah. Itu kalau di sekolahku ada 3. Itu kayak acara dance gitu. Di awal tahun itu ada namanya homecoming. Biasanya cuma dance doang. Terus di tengah-tengah, di pertengahan tahun, bulan ini, kemarin aku juga baru, namanya Tolo. Aneh ya namanya Tolo. Bahasa apa tuh Tolo? Nggak tahu, kayaknya ada kepanjangannya, tapi kayak nggak tahu juga. Terus di akhir tahun ada namanya prom. Kita punya lah ya prom.
Nah, kalau di prom kan biasanya ngajak cowok ngajak cewek. Buat Nah, kalau di Tolo tuh ceweknya yang ngajak cowok. kamu udah dapat pasangan? Kembali keluar lagi, Mas. Dan biasanya tuh sebelum acara puncak dance-nya itu kita ada 1 minggu spirit week nyebutnya. Jadi kan kita emang kalau sekolah beda-beda bajunya bebas ya. Kayak aku bisa kayak gini doang ke sekolah. Nah, tapi kalau di spirit week itu kayak kita seminggu ada dress code. Misalkan hari Senin kita pakai piyama. Jadi teman-teman sekolah pakai piyama, baju tidur ke sekolah. Terus kan hari kedua kita pakai flanel, baju kotak-kotak. Jadi semuanya pakai baju kotak-kotak. Nanti kita selanjutnya temanya fancy gitu. Kita pakai baju dress. Tapi nggak wajib juga, yang mau doang. Jadi kayak tiap 1 minggu sebelum puncak acaranya dance-nya malam itu kita ada spirit week. Tapi yang mungkin kalau teman-teman lihat story-nya anak SCN yang dance kayak gitu kan, mereka mungkin pikirnya kayak party gitu kan. Aku mau tanya sebenarnya. Minum apa? Iya. Itu enggak, itu benar-benar dance yang aman lah. Jadi kita juga dance-nya di sekolah. Terus guru-guru juga ngawasin. Tapi apakah ada lah minum-minum dan sebagainya. Tapi kan ada, ya ini yang di film sih. Apakah di film-film kan ada party-party yang undangan-undangan di rumah keluarga tertentu gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Kamu diundang party ke rumahnya siapa gitu? Enggak sih. Mungkin ada, tapi aku nggak diundang. Kasihan ya. Ini anak ini kayaknya nggak asik deh. Gitu. Nggak usah diundang aja. Tapi ya gitu deh. Ya emang ada ya sesuai yang beberapa emang aku pernah lihat di film ya model. Betul. Oke deh. Ternyata besar ada. Sebagian besar. Ya baguslah untuk pengalaman kamu. Ini udah berapa jam sih kita ngobrol? Udah 1 jam. Bentar ya. Siapa? Ada yang nyari. Oke, terakhir nih, ini mungkin ini terakhir ya. Apa ya terakhir? Aku nggak mau tanya kayak kamu kangen makanan apa di Indo gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan klise lah bagi orang yang di luar. Pesan lah buat adik-adik kelas kamu atau teman-teman kamu yang mau juga mendapatkan pengalaman seperti kamu yang dapatkan. Apa yang harus disiapkan? Karena kamu juga dari awal perjuangan kayak gitu. Yang ada misalnya sekarang yang masih kelas 1 atau masih kelas 2 pengen juga mengalami pengalaman yang kamu rasakan, apa yang pesan kamu untuk teman-teman? Buat teman-teman yang sekarang masih di bawah kelas 12, kalian masih ada kesempatan guys untuk ikut, dan bersyukurlah karena kalian udah tahu tentang info ini dari sekarang, karena aku baru tahu tuh juga kelas 11 kayak baru ada event, ada program ini, dulu juga kayak rada mendadak gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin masih SMP atau SMA awal-awal dan banyak ikut, coba aja. Kayak semua orang, mereka juga waktu mau daftar juga takut. Aku juga takut. Aku juga ngerasa, aku bisa lah ya, pasti yang daftar keren-keren. Bahasa Inggrisku masih jelek kayak gitu. Coba aja. Kalian cari-cari infonya sebanyak-banyaknya. Cari di YouTube-nya alumni, buat jelasin yang disiapin apa. Cari info sebanyak-banyaknya, karena sebenarnya kalau kita nyari itu ada banyak banget infonya itu di internet. Jadi cari tentang tesnya apa aja dan sebagainya. Dan ini banyak juga yang nanya kayak, Kak, tips tes wawancara dong. Nah, aku juga waktu itu juga aku nggak tahu wawancaranya kayak bakal gimana, karena mereka kok bisa nge-keep itu kayak rahasia gitu ya. Aku juga nyari-nyarinya dari Google, dari blog-blognya alumni, dari YouTube-nya juga. Kalian search aja, kayak kalian nyari aja di Google atau di YouTube pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar waktu wawancara.
itu bakal membantu banget. Jadi kalian list pertanyaannya apa, terus kira-kira jawabannya apa, terus ya kalian juga nyari, ya itu sangat membantu banget lah. Kalian bisa nyiapin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kalau misalkan kalian ngerasa bahasa Inggrisnya masih jelek, masih ngomongnya masih terbata-bata, itu wajar, karena bahasa Inggris bukan bahasa pertama kita. Yang penting kalian paham, kalau orang ngomong bisa paham, waktu wawancara bisa jawab, dan itu bisa dilatih. Ya, dan yang penting coba aja. Jangan sampai nyesel karena nggak pernah nyoba sama sekali. Baik. Oke, Nadia, terima kasih sekali atas obrolannya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di waktu ya, mungkin dalam waktu dekat, mungkin akan Zoom lagi atau kamu udah di Indonesia. Ya, terima kasih Nadia atas waktunya. Sehat-sehat di sana. Semoga lancar sampai akhir ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.